alat yang digunakan dalam pembuatan energi alternatif biogas. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan energi alternatif biogas adalah mengumpulkan kotoran sapi ke dalam penampungan. Pada tahapan ini, kotoran sapi dan air dicampur dengan perbandingan 1:1 agar kotoran sapi hancur sehingga membentuk lumpur. Lalu kotoran sapi tersebut didiamkan hingga muncul gas metana. Lalu gas dialirkan melalui pipa-pipa. Tetapi agar gas mengalir dengan lancar, maka dibuatlah pipa seperti yang ada di video untuk menyaring air. Kotoran sapi yang sudah digunakan akan berubah menjadi kering. Kotoran sapi tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman. Berarti kalau itu dari biogas asli nggak ada merah-merahnya ya Pak ya? Nggak ada. Kalau untuk memasaknya itu lebih cepat memakai LPG. Cepat LPG itu Bang. Lebih cepat LPG. Karena kan panasnya panas LPG. Kan ini tajam tuh, ini nggak begitu tajam. Tapi karena tekanannya kecil juga. Lebih bahaya pakai LPG apa biogas ini kalau masalah kebocoran? Ini kalau ini antisipasinya lebih mudah. Karena ini sekarang udah ditutup dan nggak apa-apa. Kalau di luar kan udah di tempat terbuka nggak bahaya. Kapan ewon ngasih? Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi masyarakat sini untuk membuat energi alternatif biogas ini, Pak? Sebenarnya awalnya itu bantuan dari teman-teman UGM. Akan tetapi kan banyaknya masyarakat sini yang UMKM ya. Jadi untuk supaya pengeluaran tidak begitu banyak, makanya dari pihak teman-teman dari UGM bekerja sama sebenarnya dari Pertamina. Mereka dapat beasiswa dari Pertamina untuk mengembangkan itu di sini dikasih itu biogas supaya nanti masyarakat yang menjalankan UMKM itu bisa sedikit terbantu tentang pengeluaran karena biaya gas akan sedikit terpotong. Sudah sejak kapan Pak ini berdiri? Sebenarnya baru 1 tahunan. Belum lama. Bisa minta tolong dijelaskan secara singkat proses dari awal sampai akhirnya, Pak? Sebenarnya prosesnya sangat simpel sekali Mbak. Kita cuma mengisi kubahnya tadi dengan kotoran sapi, perbandingan dengan air itu 1:1. Nanti setelah itu masuk, ya udah prosesnya cuma seperti itu kan, udah akan terbentuk gas metan. Tapi kan prosesnya paling sekarang diisi besok pertama kalinya. Kalau sekarang kemarin ada 2 minggu saya isi tetap ada proses terus karena udah ada kotoran dalam kubah. Gas metan itu terbentuk terus. Tapi lebih bagusnya lagi itu kalau kotoran baru. Kotoran yang baru itu akan lebih menghasilkan gas metan yang lebih banyak, mengapi ampun akan lebih banyak. Berapa lama Pak prosesnya dari awal memasukkan kotoran sampai menjadi biogasnya? Sebenarnya hari ini dimasukkan, besok udah bisa dipakai. Sampai kapan? Bermanfaat sampai berapa lama? Kalau berapa lamanya tergantung penggunaan. Kalau cuma untuk masak aja ya 3 rumah sehari bisa. Tapi kalau kan tadi UMKM, kalau UMKM kan kadang-kala kan ada pesanan cateringan makanan banyak. Nah itu membutuhkan ganja banyak ya itu mungkin sehari nggak ada udah habis. Kayak tadi pagi tadi kan udah beberapa hari sih dan tadi itu 0 tapi masih hidup. Tapi nggak akan bisa kalau itu tadi untuk masak. Mungkin kalau untuk menanam air ya 2 kali udah habis tadi karena posisi 0. Tapi nanti sore isi lagi tuh, nggak usah di situ nggak diisi, nanti isi lagi. Selama didiamkan gas metannya berproses yang isi lagi, apalagi besok pagi mungkin ada di angka 4 atau 8. Alat dan bahan yang dibutuhkan? Nggak ada, cuma tadi itu kotoran sama air. Udah simpel banget. Itu pembuatan alatnya itu butuh biaya berapa? Oh ya itu, Iya, kubahnya itu sekitar itu total habis sekitar 20-an juta. Tapi kan bantuan untuk membentuk kubahnya, kubah sama kompornya sama udah perawan sekitar 20-an juta. Dampak bagi masyarakat?
dampaknya nggak ada dampak yang negatif, nggak ada selama ini, belum ada keluar. Positif. Banyak positifnya. Dari pupuk kita menghasilkan pupuk untuk pertanian karena kebetulan di sini rata-rata petani. Jadi nanti dari limbahnya itu ada yang dari cair bisa menjadi pupuk cair, yang padat pun menjadi pupuk padat. Bisa yang cair bisa disemprotkan, bisa untuk ngocor, dan hasilnya cukup bagus. Maka kedepannya kita akan kembangkan, kita akan nanti berjualan pupuk itu, Mbak. Setelah nanti kita bisa mengemas yang lebih baik. Kalau kita menemukan, karena ini baru aja kita membuat pupuknya itu baru aja, yang kemarin cuma kita buang aja. Yeah. Terus 5 bulan yang lalu mulai dibangun itu, ditutup, kita bisa supaya tidak kena air hujan, supaya pupuknya bisa kering, baru mau menuju ke situ. Apakah energi ini dimungkinkan bisa berprosesi berapa lama? Maksudnya? Energi ini bisa berproses berapa lama? Selama masih diisi ya masih bisa. Oh. Jadi kalau nggak diisi ya nanti nggak keluarga. Kalau masih diisi berapa pun masih nggak akan terbatas, karena cuman sebenarnya simpel mbaknya itu ngasih kotoran ke botol aqua aja, kasih kotoran, kasih air, ditutup, akan terbentuk gasnya. Berarti itu bisa dipraktekkan secara individu ya, Pak? Bisa. Mau kita itu sapi tank kita lah, kotoran kita, dia langsung keluar air api bisa. Berarti bisa diterapkan ke anak SD? Bisa. Cuman saya belum pernah praktekkan. Di Betawi saya pernah lihat YouTube, pakai kotoran kayak ke botol aqua, dikasih air, hidup, bisa hidup. Jadi sebenarnya simpel banget, nggak ada proses yang harus pakai obat apa, harus seperti apa, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi sebenarnya simpel banget. Tapi kan pembentukan kubah 3x3 kedalaman 3 meter kan ya banyak tuh besinya. Itu habis sekitar 20 juta. Tapi udah sama kompor 3, peralon, ya semua sampai hidup pokoknya sekitar 20 juta. Belum sama rumahnya loh, kalau rumahnya itu udah beda lagi. Atap-atapnya itu beda, ada anggaran lain. Dimanfaatkan satu dusun, Pak, ini biogasnya, atau berapa rumah? 3 rumah, Pak. Dengan ukuran 3x3 itu untuk 3 rumah. Itu cukup atau kurang? Atau Masih kurang kalau untuk kurang. Karena kembali ke tadi, penggunaan UMKM kan membutuhkan gas yang banyak. Oh iya. Masakannya juga banyak. Kalau untuk rumah tangga aja mungkin pas, cukup. Tapi kalau untuk UMKM kan beda, tergantung pesanan. Kalau catering kan masaknya jelas banyak. Iya. Nanti buat makanan banyak, ya pasti kurang. Kakak saya di sini kan setiap hari mengasih makan orang yang lansia sama keterbelakangan, itu masaknya juga pakai itu. Nanti udah dipakai jam 4 itu udah pakai masak, proses berapa tempat gitu kakak saya kasih makan. Jadi ya, memang kebutuhan gasnya dari situ.